Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat YouTuber dimanapun berada. Jumpa kembali dengan Agus Channel Pendidikan, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia EA, pendidikan, dan info terkini. Oke Bapak Ibu, guru se-Nusantara atau di mana saja berada, salam sehat, salam bahagia di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah SWT dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba membuat satu ringkasan sebuah presentasi, yaitu tentang kenapa TPG triwulan 3 sampai dengan hari ini tetap belum cair. Nah, di sini banyak sorotan dari Bapak Ibu guru yang menyatakan TPG semakin sulit dan rumit ya. Nah, ini sebenarnya apa penyebab dari tidak segera cairnya dan tidak tepat waktu ini seperti apa? Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadikan sebuah masukan untuk pemerintah, juga pemahaman buat teman-teman semuanya, karena segala sesuatunya memang semuanya butuh proses ya. Apalagi di tahun 2025 ini terjadi regulasi yang tentunya berdampak pada perbaikan sistem. Oke Bapak Ibu, sebelum saya lanjut tentunya seperti biasa buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel saya, jangan lupa support dan bantu terus channel ini dengan cara klik subscribe dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Baik teman-teman, Bapak Ibu guru di Nusantara, jadi kita akan menyoroti terkait dengan sulitnya pencairan TPG triwulan 3 tahun 2025. Ini sebenarnya ada apa? Nah, ini tentunya menjadikan sebuah evaluasi kita bersama, sekaligus ini adalah dampak regulasi di tahun 2025 yang tentunya dari tahun ke tahun terjadi update atau perubahan, baik itu peraturan maupun dalam sistematis yang ada di aplikasi Dapodik. Yang pertama, pencairan tunjangan profesi TPG triwulan 3 tahun 2025 mengalami kendala serius yang menjadikan proses menjadi lebih rumit dan lambat meskipun persyaratan guru sudah terpenuhi. Nah, penyebab utamanya yaitu meliputi masalah administratif dan perubahan kebijakan pemerintah. Nah, ini Bapak Ibu yang mendasari utama kenapa pencairan TPG ini sulit untuk kita dapatkan atau mungkin tidak segera cair. Seperti itu Bapak Ibu, walaupun persyaratan dari Bapak Ibu sudah terpenuhi. Nah, masalah utama ini adalah di pembaruan dan sinkronisasi data. Proses validasi data guru melalui sistem info GTK menjadi lebih rumit. Nah, ini satu pernyataan Bapak Ibu yang mana dari operator tentunya ini juga harus kerja ekstra ya di dalam memenuhi sesuai dengan sistematis yang ada di aplikasi Dapodik. Kemudian sering terjadi kendala data yang tidak sinkron antara Dapodik dan info GTK. Nah, ini pun juga seringkali terjadi kendala Bapak Ibu. Jadi antara Dapodik dengan info GTK ini pun juga tidak tersinkron dengan otomatis dan kadangkala terjadi perbedaan. Ini pun juga penyebab Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ini adalah perbedaan data NIK atau nomor rekening penyebab penundaan verifikasi. Nah, ini pun juga menunda Bapak Ibu. Jadi data NIK ini sangat penting sekali Bapak Ibu, karena NIK yang tidak sesuai dengan Dukcapil pun juga akan tertolak oleh sistem. Nah, ini kadangkala juga menjadikan hambatan daripada
sistematis yang ada di info GTK. Termasuk nomor rekening Bapak Ibu. Nomor rekening ini kalau tidak segera untuk diverifikasi, ini pun juga terjadi penundaan pencairan. Nah, ini sering kali terjadi Bapak Ibu. Dan apalagi untuk saat ini, info GTK hanya bisa diakses oleh Bapak Ibu sendiri ya. Artinya kalau Bapak Ibu sendiri tidak aktif, maka tidak bisa terpantau dengan baik Bapak Ibu. Nah, ini tentunya menjadikan masalah utama serius ya di TPG triwulan ketiga ini. Kemudian masalah yang kedua, ini adalah hambatan administratif di daerah. Nah, ini keterlambatan laporan pencairan triwulan sebelumnya menghambat proses berikutnya. Proses penerbitan surat keputusan tunjangan profesi atau SKPP seringkali lambat. Percepatan pencairan tidak serentak sangat tergantung pada respon pemerintah daerah. Artinya Bapak Ibu, walaupun TPG ini dicarikan oleh pusat, namun kalau penerbitan SKTP ini tidak segera terbit karena keterlambatan dari pengajuan dari pemerintah daerah, Bapak Ibu, tentu ini juga akan terjadi lambatnya pencairan. Nah, kenapa di pemerintah daerah itu lambat? Karena mungkin Bapak Ibu ya, mungkin ini terjadi belum adanya keseragaman, artinya masih ada yang sudah valid, ada yang belum, sehingga belum diajukan. Dan mungkin pemerintah daerah menginginkan pengajuan itu sama-sama, sehingga terjadi keterlambatan untuk pengusulan SKTP di pemerintah pusat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadikan evaluasi bersama Bapak Ibu. Tentunya dengan adanya SKTP, karena dengan dasar pencairan itu yang pasti SKTP Bapak Ibu. Selama SKTP Bapak Ibu belum terbit, ya selama itu juga pencairan juga belum bisa dilakukan. Nah, ini masalah yang kedua Bapak Ibu, yang tentunya mudah-mudahan bisa menjadikan masukan buat pemerintah daerah, juga termasuk ini sistematis agar bisa lebih baik. Karena sekali lagi, karena ini regulasi tentunya akan berdampak Bapak Ibu. Dan pemerintah daerah pun juga dengan hati-hati ya untuk mengerjakan administrasi Bapak Ibu, khususnya dalam kaitannya dengan TPG ini. Kemudian yang ketiga, ini adalah perubahan mekanisme dan kebijakan. Nah, di sini mekanisme baru penyaluran dana langsung ke rekening guru menimbulkan kendala administrasi awal. Kebijakan teknis baru dari Kemendikbudristek memperketat proses validasi data. Kemudian juga adanya perubahan persyaratan seperti pengakuan jam mengajar, ini juga menunda sebagian guru. Ini sudah pernah saya bahas Bapak Ibu. Jadi kebijakan-kebijakan yang muncul baru saat ini pun juga mengakibatkan adanya keterlambatan. Ini pun juga bentuk dari regulasi Bapak Ibu. Jadi ini masalah yang ketiga Bapak Ibu. Jadi perubahan persyaratan ini juga memperlambat daripada pencairan di tahap ini Bapak Ibu. Namun sekali lagi, kembali lagi ini adalah sistematis Bapak Ibu yang harus diikuti, yang harus dilalui. Karena Dapodik itu adalah aplikasi Bapak Ibu. Sehingga kalau di aplikasi belum terbaca 100%, artinya belum sesuai dengan sistem, otomatis akan ada hambatan ya, atau mungkin tertolaknya status Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian masalah yang keempat, ini adalah kurangnya koordinasi dan respon cepat. Jadi Dinas Pendidikan Daerah seringkali lambat merespon pengusulan SKTP dari sekolah. Ya, nah ini pun juga perlu dipahami bersama Bapak Ibu. Jadi sekali lagi pencairan walaupun dari pusat, namun data dari daerah, pemerintah daerah ini tentunya sangat dibutuhkan ya. Kalau belum ada laporan dari pemerintah daerah atas kelancaran daripada data Bapak Ibu, otomatis penerbitan SKTP pun juga belum bisa dilaksanakan. Koordinasi antara guru, operator sekolah, dan dinas pendidikan kurang berjalan mulus. Nah, ini pun juga demikian Bapak Ibu. Ini yang terjadi di lapangan. Karena sekali lagi, untuk info GTK ini adalah kembali ke Bapak Ibu sendiri. Jadi, yang bisa memantau itu adalah Bapak Ibu sendiri. Nanti kalau misalkan ada permasalahan di info GTK, Bapak Ibu guru baru koordinasi dengan operator. Kemudian operator melakukan perbaikan, kemudian melakukan sinkronisasi. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Karena ini
koordinasi seperti inilah yang kadangkala bisa memperlambat daripada proses pencairan. Karena apa? Kita tidak segera diusulkan oleh pemerintah daerah ya, karena ada administrasi yang belum diselesaikan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, dampak pada guru ini tentunya apa? Frustasi dan ketidakpastian. Nah, ini tentunya Bapak Ibu ini dampak yang terjadi. Jadi sampai hari ini Bapak Ibu guru itu sedang menanti pencairan TPG Bapak Ibu. Kita semua tahulah, kita semuanya paham ya. Karena itu adalah bagian daripada hak Bapak Ibu yang memang sudah tertuang dalam peraturan. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi proses yang berlarut-larut dan tidak jelas ini menimbulkan frustasi dan kebingungan dari Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti dalam waktu dekat Bapak Ibu untuk TPG Bapak Ibu segera cair ya, segera terbit SKTP sehingga untuk pencairan pun juga segera dicairkan. Karena informasi saat ini pun juga sudah mulai dicairkan Bapak Ibu untuk yang SKTP sudah terbit di awal Oktober atau akhir September Bapak Ibu. Ini sudah ada yang terbit dan informasi di video saya sebelumnya ya, yang mana nanti non ASN yang akan dibayar duluan. Biasanya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita tunggu aja. Nah, sekarang solusi dan langkah yang dapat diambil Bapak Ibu. Nah, ini selalu yang sering saya ingatkan di setiap video-video saya yang berkaitan dengan TPG, yang jelas secara berkala perbarui dan dapodik dan periksa status validasi di Info GTK. Jadi kita harus rajin Bapak Ibu untuk melihat status perkembangan dari Bapak Ibu di Info GTK. Karena ini sangat penting. Karena ketika ada masalah kita langsung koordinasinya dengan operator. Makanya kita harus proaktif berkoordinasi dengan operator sekolah untuk memastikan data yang telah diajukan. Kemudian yang ketiga, jangan ragu menghubungi Dinas Pendidikan setempat untuk meminta informasi dan bantuan. Nah, ini tentunya sangat perlu kolaborasi Bapak Ibu. Jadi semua harus ada koordinasi, mulai dari guru, kemudian operator sekolah, sampai dengan operator cabang dinas atau dinas pendidikan Bapak Ibu. Ini harus saling kolaborasi untuk bisa mempercepat proses pencairan TPG, tepatnya TW3. Nah, oke, kesimpulan Bapak Ibu, jadi intinya di sini pencairan TPG triwulan 3 itu bukan tantangan Bapak Ibu ya. Intinya masih ada hambatan atau proses, katakanlah proses Bapak Ibu yang menjadikan lama karena perlunya adanya sistematis yang baru. Ya, baik itu secara sistem yang ada di aplikasi maupun persyaratan yang muncul di tahun 2025. Nah, ini tentunya diperlukan upaya kolektif untuk meningkatkan sinkronisasi data dan efisien. Dan pemerintah pusat dan daerah diharapkan merespon lebih cepat dan transparan. Nah, tentunya harapan kita bersama Bapak Ibu, di sini saya pun juga mengambil satu kesimpulan di lapangan Bapak Ibu, yang mana mudah-mudahan dengan video ini pemerintah daerah ataupun pemerintah daerah maupun pemerintah pusat Bapak Ibu untuk segera merespon TPG Bapak Ibu semuanya. Kita semuanya sedang menunggu Bapak Ibu dan mudah-mudahan sekali lagi dalam waktu dekat TPG TW3 ini akan segera cair. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk informasi yang saya berikan hari ini dan terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, selalu sampaikan komentar yang positif untuk masukan pemerintah daerah maupun pusat agar TPG kita akan lebih lancar dan lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.